Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita limpahan nikmat dan karunia-Nya. Sehingga dengan limpahan nikmat itu, baik itu nikmat Islam, nikmat iman maupun nikmat kesehatan, kita masih bisa menjalani hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasanya kita berselawat kepada beliau, kita termasuk ke dalam golongan hamba-hambanya yang kelak di yaumil akhir dan di yaumil mahsyar nanti kita diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Helmi Syaputra dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan kelas AP3C. Dan adapun video ini saya buat adalah untuk ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bu Nur Haswinda. Dan dalam video kali ini adalah berbentuk pidato, dan adapun tema pidato yang saya angkat pada kesempatan kali ini adalah tentang pergaulan bebas yang dapat menimbulkan seks bebas di kalangan remaja. Hadirin yang berbahagia, sungguh kita sangat prihatin dan mengelus dada melihat pergaulan di kalangan remaja kita, laki-laki maupun perempuan, yang saling bergaul dengan begitu longgarnya tanpa adanya pengawasan yang cukup dari orang tua ataupun orang-orang yang bertanggung jawab atas diri mereka. Akibatnya, tak jarang dari mereka itu yang terjerumus dalam pergaulan bebas dan yang dilarang oleh agama. Mereka yang terjerumus melakukan hubungan seks di luar nikah atau yang disebut juga dengan perzinaan, yang hal itu merupakan perbuatan keji dan perilaku buruk yang diharamkan oleh agama. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Jangankan berzina, mendekati zina pun Allah haramkan. Para hadirin yang berbahagia, bisa jadi para remaja itu tidak menyadari bahwa hubungan seks di luar nikah atau perzinaan bukan hanya merupakan perbuatan yang sangat kotor dan keji, tetapi juga merupakan perbuatan yang bodoh. Kenapa dibilang bodoh? Karena itu sangat merugikan mereka dan masa depan mereka, dan bisa jadi bahkan akan menimbulkan hal buruk dan malapetaka yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Karena hubungan seks di luar nikah itu mempunyai resiko yang sangat besar dan sangat banyak. Antara lain adalah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan, kemudian terjadinya pengguguran kandungan atau aborsi yang sangat besar bahaya dan resikonya. Kemudian yang ketiga adalah terjadinya perkawinan pada usia dini yang menyebabkan para remaja harus putus sekolah, sehingga mengurangi peluang untuk menjadi manusia yang berkualitas. Kemudian apalagi mengalami trauma atau yang tidak bahagia dalam perkawinan, dan ini sering kita temui dalam pernikahan pada usia dini. Kemudian seseorang yang mempunyai perilaku seks bebas akan berisiko sangat besar untuk terjangkit penyakit kelamin atau yang disebut juga dengan HIV AIDS. Kemudian yang kelima, antara lain resikonya adalah mengalami tekanan batin yang hebat
saat kehamilan, yang menyebabkan anak yang dikandungnya itu tidak sehat, baik secara fisik maupun secara mental. Kemudian apalagi resikonya banyak, kemudian mendapat cercaan, mendapat cemoohan serta hinaan dari keluarga dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Kemudian dampak selanjutnya adalah terisolirnya dari pergaulan dan kemungkinan diusir dari rumah. Kemudian apalagi memicu terjadinya pembunuhan atau penelantaran terhadap bayi yang dilahirkan dari hasil zina, yang hal itu menyebabkan hukuman di dunia serta dosa dan siksa yang akan didapatkan ketika di akhirat. Hadirin yang berbahagia, sungguh perilaku seks di luar nikah atau seks bebas yang dipicu oleh pergaulan bebas tadi merupakan perbuatan dosa besar yang harus dijauhi oleh setiap orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Karenanya hukuman atau had untuk perbuatan ini adalah sangat berat, yaitu didera 100 kali untuk yang masih bujangan atau yang masih perjaka, dan dirajam sampai mati untuk yang sudah menikah dengan orang lain. Ini mengisyaratkan bahwa perilaku seks di luar nikah, seks bebas, perzinaan merupakan dosa yang sangat besar, karena ia tidak hanya menabrak rambu-rambu agama tetapi juga melanggar nilai-nilai sosial dan etika. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan sanksi yang sangat berat untuk perzinaan. Az-zinatu waz-zani fa'ajlidu wa kulla wahidin minhuma mi'ata jaldati wa la ta'khuzukum bihima rafafun fi dinillah in kuntum tu'minu billah wal yaumil akhir. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka derahlah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali derah, dan janganlah karena berbelas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Quran surat An-Nur ayat 2. Di dalam Al-Quran Allah telah menerangkan bahwa perbuatan zina ini sangat membahayakan, bahkan sampai dirajam, sampai sampai mati. Itu sangat merugikan bagi diri kita dan bagi keluarga kita. Kemudian seks bebas ini, pergaulan bebas ini dapat dipicu oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah semakin derasnya informasi tentang seks yang disuguhkan oleh media sosial. Dalam era teknologi ini, dalam ilmu pengetahuan teknologi yang sudah semakin canggih, dalam zaman globalisasi ini, media sosial menjadi alat para perusak generasi bangsa untuk merusak generasi karena media sosial sering menyuguhkan adegan-adegan yang merangsang nafsu birahi. Hal ini akan semakin terasa pengaruhnya bagi para remaja yang tidak memperoleh informasi tentang seks yang sehat dan benar, karena mereka cenderung ingin mempraktekkan adegan seks yang mereka saksikan lewat media sosial tersebut. Dalam konteks inilah pendampingan dan bimbingan orang tua ketika anak menyaksikan acara televisi atau memainkan handphone atau gadgetnya harus mendapatkan sensor, harus mendapatkan pengawasan dari orang tua. Kemudian faktor yang selanjutnya adalah di kalangan remaja ini maupun dewasa, hampir di setiap kota di seluruh Indonesia menjamur berbagai sarana yang bisa mendorong pada perzinaan. Mengakses perzinaan di kota-kota itu sangat mudah, seperti kompleks lokalisasi pelacuran, hotel, wisma, diskotik, dan lain sebagainya. Sarana perzinaan tersebut sangat besar pengaruhnya dalam mendorong para remaja untuk melakukan hubungan seks sebelum menikah. Oleh karena itu, kita sebagai remaja, kita sebagai orang dewasa, kita sebagai mahasiswa haruslah pandai-pandai menjaga diri kita dari
pergaulan bebas dari hiruk pikuknya kota besar. Karena banyak kita temui di kota-kota besar, baik itu di Pekanbaru maupun kota-kota besar lainnya, banyak ditemui tempat-tempat diskotik yang menyediakan jasa-jasa wanita-wanita penghibur malam, dan hal itu sangat merugikan kita dan masa depan kita dan juga keluarga kita. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita hidayah, selalu meneguhkan hati kita di atas agamanya, agar kita selalu berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga pidato yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekiranya terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam penyampaian ini, saya hanyalah hamba Allah yang tidak maksum dari kesalahan, bahkan serba salah. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.